Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anggit Febriana, NIM 30, dan Dinda Monika, NIM 21. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas yaitu mengenai model difusi keputusan inovasi. Sebelum kita lanjut ke materi, perlu kita ulang kembali atau kita review kembali mengenai apa itu difusi. Difusi sendiri merupakan suatu proses penyebaran inovasi melalui berbagai saluran dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat. Sedangkan inovasi yaitu sesuatu yang dianggap baru atau yang sebelumnya belum pernah ada yang berupa barang, benda, ide, gagasan, maupun pendapat. Yang selanjutnya yaitu proses keputusan inovasi. Menurut Rogers, dalam The Innovation Decision Process atau pengambilan proses inovasi, disebutkan bahwa hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mencari maupun memproses informasi mengenai suatu inovasi sehingga individu tersebut termotivasi untuk mencari kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing inovasi tersebut, sehingga nantinya akan terjadi dua keputusan, yaitu individu tersebut akan menerima ataupun mengadopsi inovasi tersebut atau bahkan sebaliknya individu tersebut akan menolaknya. Dalam hal memutuskan terdapat dua cara, yaitu selective exposure dan selective perception. Untuk yang pertama yaitu selective exposure, di mana hal ini merupakan kecenderungan dari individu untuk menerima ide-ide maupun gagasan mengenai inovasi namun yang bertentangan atau bertolak belakang dengan dirinya. Sedangkan selective perception merupakan kecenderungan dari individu untuk menerima pesan-pesan ataupun ide-ide mengenai suatu inovasi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat digarisbawahi perbedaan antara selective exposure dengan selective perception adalah di mana yang exposure sendiri itu merupakan menerima namun yang bertentangan dengan dirinya, sedangkan yang selektif itu menerima namun disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya, seperti itu. Ya, menurut Rogers ada 5 tahapan dalam pengambilan keputusan, yaitu ada knowledge atau pengetahuan, ada persuasion atau kepercayaan, ada decision atau keputusan, ada implementation atau penerapan, dan yang terakhir ada confirmation atau penegasan. Nah, untuk yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan, dapat diketahui hal ini merupakan usaha sadar di mana individu menyadari akan pentingnya suatu inovasi, sehingga inovasi tersebut dapat berperan maupun berfungsi. Untuk yang kedua yaitu tahap persuasion atau kepercayaan, di mana tahap ini psikologis individu akan berfungsi, yaitu dengan cara setelah individu tersebut melalui knowledge atau pengetahuan di mana individu menerima ide-ide baru tadi, kemudian individu akan menanyakan pada dirinya dengan pertanyaan misalkan seperti 5W plus 1H, kemudian mereka akan menanyakan kepada diri mereka masing-masing dan mereka pun akan menjawab hal tersebut. Kemudian dari yang sudah dilakukan tadi, maka akan muncul kepercayaan di mana individu tersebut akan percaya bahwa dia akan mengadopsi atau menerima inovasi tersebut atau bahkan menolaknya. Untuk tahap yang ketiga yaitu decision atau keputusan, dalam hal ini akan terjadi dua hal, yaitu individu akan mengadopsi atau menerima inovasi tersebut atau bahkan menolak. Nah, dalam menerima itu sendiri juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu adopsi lanjut dan adopsi tidak lanjut. Di mana adopsi lanjut ini maka individu tersebut akan masuk kepada tahap implementasi atau penerapan. Sedangkan adopsi tidak lanjut berarti individu tersebut hanya sekedar mengambil keputusan saja, tidak sampai tahap pada implementasi. Kemudian ketika individu tersebut melakukan penolakan, maka juga akan terjadi dua hal dalam penolakan ini, yaitu ada active rejection dan passive rejection. Di mana active rejection sendiri merupakan di mana masih ada pertimbangan dari individu tersebut untuk mencoba. Jadi untuk mencoba inovasi yang telah ada, namun tidak menerapkannya. Sedangkan untuk yang passive rejection
Tidak ada sama sekali hal ingin tahu atau hal ingin mencoba dari individu tersebut. Untuk yang keempat ini yaitu tahap implementation atau tahap penerapan. Yang masuk pada tahap implementation ini merupakan individu-individu yang mengadopsi ataupun menerima inovasi tersebut. Karena ketika sudah menolak berarti individu tersebut tidak masuk dalam tahap ini. Maka setelah individu masuk dalam tahap implementation ini, maka akan terlihat perubahan-perubahan yang terjadi pada individu tersebut. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai individu tersebut melakukan atau menerapkan mengenai inovasi-inovasi yang telah ia terima. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu tahap confirmation atau tahap penegasan, di mana dalam hal ini setelah individu melalui 4 tahapan tadi, maka individu akan mencari seseorang yang memberikan inovasi atau ide-ide baru kepada dirinya untuk menegaskan bahwa memang ide-ide baru tersebut sangat diperuntungkan untuk kehidupannya. Implementasi di tingkat sekolah. Dalam hal implementasi inovasi di sekolah, maka guru merupakan faktor terpenting yang harus melaksanakan inovasi dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu inovasi harus berlangsung di sekolah guna memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik siswa. Ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi seseorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik. Inovasi dilakukan guru pada intinya berada dalam tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kunci utama yang harus dipegang guru adalah bahwa setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan dan dihasilkannya harus mengacu kepada kepentingan siswa. Proses keputusan inovasi di tingkat sekolah berawal dari pengetahuan atau kesadaran para personil di sekolah atau guru tentang kebutuhan akan sebuah inovasi yang akan membantu memecahkan persoalan yang mereka hadapi sampai dengan pengadopsian suatu inovasi. Untuk mencapai hal tersebut ada 3 tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama tahap akuisisi informasi, yaitu tahap di mana inovator menyampaikan informasi perolehan sebuah inovasinya. Yang kedua, tahap evaluasi informasi, yaitu tahap di mana mengkaji ulang informasi dengan mencari kelemahan dan memperbaikinya. Yang ketiga, tahap adopsi, yaitu tahap di mana proses pengambilan keputusan bagi adopter untuk menerima, memahami, menghayati, dan menerapkan serta siap untuk melakukan perubahan-perubahan dalam praktek inovasi dengan memanfaatkan hasil dari tahap evaluasi informasi. Hal ini juga berlaku pada pendidikan luar sekolah yang membedakan hanya jalur formal dan non-formalnya saja. Hambatan terhadap inovasi. Yang pertama, hambatan psikologis. Hambatan-hambatan ini ditemukan bila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Hambatan psikologis telah dan masih merupakan kerangka kunci untuk memahami apa yang terjadi bila orang dan sistem melakukan penolakan terhadap upaya perubahan. Yang kedua, hambatan praktis. Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Faktor-faktor menghambatnya yaitu waktu, sumber daya, dan sistem. Yang terakhir yaitu hambatan kekuasaan dan nilai. Bila dijelaskan secara singkat, hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi-tradisi yang dianut orang-orang tertentu, tetapi mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut sejumlah orang lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian peserta, maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi pun muncul. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami yaitu mengenai model difusi keputusan inovasi. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.